Berapa sih return yang ideal yang seharusnya kita dapatkan di saat kita berinvestasi di pasar saham dalam jangka waktu 1 tahun? Apakah yang penting di atas deposito? Apakah yang penting di atas IHSG? Apakah ada angka-angka yang lainnya? Mari kita bahas di video kita hari ini. Let's go! Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arimin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasa tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya pengen sharing, menurut saya pribadi dan saya bandingkan dengan teman-teman saya, berapa sih return yang ideal di saat kita berinvestasi di pasar saham. Karena kita tahu pasar saham ini penuh dengan resikonya. Beda banget dengan kita misalkan berinvestasi di deposito, mungkin deposito bukan investasi ya, atau kita taruh di reksadana pendapat tetap atau reksadana pasar uang gitu. Nah, menurut saya ada beberapa angka yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, karena pasar saham beresiko, ya otomatis kita harus di atas IHSG. Jadi kalau kata Mas Eros dari The Investor, beliau sharing saya, ya target beliau adalah 10% lebih tinggi dari IHSG. Misalkan tahun ini IHSG hanya 2,5% year to date kinerjanya. Nah, maka kinerja portfolio kita harusnya ya minimal yaitu adalah 10% daripada kinerja IHSG. Berarti 10 tambah 2,5% jadi 12,5%. Yang kedua, ini adalah idola seluruh para investor di dunia, Warren Buffett. CAGR beliau 19,1%. Yang namanya pasar saham tentu ada tahun-tahun yang dimana kurang enak, mungkin portfolio year to date-nya harus minus, tapi ada juga tahun-tahun yang mungkin bagus banget, beliau bisa return-nya 40%, 50%, tapi apabila dirata-ratakan, itu kurang lebih CAGR-nya 19,1%. Itu saya pengen sharing kalau Warren Buffett ini adalah the one and only. Selama 20 tahun terakhir, beliau adalah salah satu orang terkaya di dunia dalam top 10. Jadi dari 20 tahun terakhir itu beliau sudah 10 orang terkaya di dunia. Beda banget sama Elon Musk, ya kan, Jeff Bezos, yang kita baru dengar beberapa tahun terakhir ini. Tapi beda, Warren Buffett itu dari 20 tahun yang lalu sudah menjadi 10 orang terkaya di dunia dan tidak pernah turun dari peringkat top 10. Maka dari itu, kalau kita bisa konsisten, ya portfolio growth kita 19,1% per tahun, menurut saya itu udah bagus banget. Ya kan? Tapi tentu harus konsisten. Jangan tahun ini bagus, tahun depan loyo, ya. Tapi bagus, loyo terus, percuma. Ya, yang penting adalah kita bisa konsisten di angka kurang lebih 19,1%. Menurut saya itu udah sangat-sangat bagus sekali. Berikutnya kita akan menggunakan sebuah kalkulator yang sakti, di mana di sini kita akan keluar 2 persentase yang menurut saya kita harus tahu. Ya, yang pertama di sini adalah kita bisa lihat adalah rule of 72 calculator. Jadi maksudnya apa sih? Ya kita mau contoh, misalkan kita pingin berapa uang kita menjadi berlipat ganda. Contohnya misalkan tahun ini kita berinvestasi 100 juta, lalu uang kita kapan menjadi 200 juta, artinya double gitu kan. Sama contoh, misalkan kita pingin dalam 3 tahun kita itu uangnya double. Maka ya per tahun kita harus mencapai 25,99% atau saya genapkan menjadi 26%. Hitungan realnya seperti apa? Kita misalkan 100 juta ya. Tahun ini kita returnnya 26%. Lalu uang itu kita tidak tarik sama sekali. Jadi tahun kedua kita juga bisa menghasilkan return 26%. Lalu kita tidak tarik juga sama sekali. Dan inilah ajaban ya ke dunia ya. Kita lihat tahun ketiga, maka uang kalian menjadi 200 juta, double. Jadi, hanya dalam waktu 3 tahun, apabila kalian bisa konsisten selama 3 tahun berturut-turut, kalau punya portfolio bisa 26%, maka ya uang kita double. Lalu, angka berapa kalau 2 tahun uang kita double? Ya. Kalau 2 tahun double, itu artinya return kita per tahun 41,42%. Ini menurut saya udah sangat sulit sekali. Apalagi apabila dana keluaran kita makin lama makin besar,
otomatis kita biasanya lebih banyak diversifikasi. Ya mungkin dana kelolaan kita misalkan baru berapa belas juta, berapa puluh juta, ya mungkin kita punya 3-4 saham. Berapa ratus juta, ya mungkin sama ya, 3-6 saham mungkin. Nah sudah miliaran, mungkin udah mulai deg-degan gitu kan. Mungkin portfolio udah mulai dari 6-10 saham gitu ya. Nah ini adalah salah satu angka yang kita harus tahu, itu 41,42. Sama ya, 100 juta, kita tambah 42% lah ya. Lalu tahun kedua juga tambah 42%. Maka uang kita tahun kedua langsung double. Nah, buat kalian yang nanya kepada saya di kolom komentar, Mas, saham Demasnya di mana? Kok nggak ada di portfolio? Nah, saya sebenarnya punya 2 portfolio. Satu yang saya bukaan ke kalian terang-terangan, nabung 2 juta per bulan. Tahun ini naik menjadi 2,2 juta per bulan. Targetnya adalah 100 juta. Ya, karena saya bikin video ini, karena tim saya sendiri, atau saya banyak nanya ke orang ya, banyak orang yang tidak punya uang 100 juta di rekening dia. Jadi saya pingin lewat nabung saham 2 juta per bulan ini, target kita bisa mencapai 100 juta pertama kita gitu ya. Nah ini year to date sekarang ya udah returnnya 21%. Puas nggak? Ya semi puas nggak puas, karena target saya itu mungkin kalau sekarang saya mikir supaya kita bisa 3 tahun double ya, itu adalah 26%. Berarti dari 21 ke 26% ini masih ada sedikit jarak. Apalagi saya open terbuka gitu ya, supaya ya tentunya pingin cepat mencapai 1 juta pertama kita. Tapi ya 21% udah bagus banget sebenarnya. Ya karena IHSG ini sebenarnya tahun ini year to date ya mungkin baru 2-3% doang. Kalian masuk ke reksadana pun saya rasa jarang sekali yang bisa di atas 20%. Jadi menurut saya portfolio nabung saham saya kalau kalian ikutin bisa 21% itu udah bagus banget menurut saya. Berikutnya adalah portfolio utama saya yang nominalnya lebih besar ya. Nggak mungkin saya terang-terangan buka di sini ya karena nggak enak, ntar dibilang sombong atau gimana. Tentunya ada satu saham yang saya sudah buka, itu saham Demas yang saya sudah keep dari 2 tahun yang lalu. Ya dari rugi sampai sekarang mungkin masih rugi sedikit gitu ya. Tapi sebenarnya untung karena saya udah ngambil dividen selama 2 tahun terakhir, di mana dividen Demas ini cukup tinggi juga. Nah, saya di sini hanya punya 4 saham doang, salah satu adalah saham Demas. Dan di sini return saya udah 34%. Ya, kebetulan, ya, dulunya sebenarnya bulan lalu itu nggak setinggi ini, karena saya memutuskan untuk mengambil resiko. Saya belajar dengan mentor saya, salah satunya adalah Pak Bro Filbert Ferdinand, yang sempat bikin video YouTube sama saya 2 kali. Ya. Nah, udah saya ikut beli saham WIM, ya, beli saham Wismilak. Dan kalau kalian perhatiin, ya selama 2 minggu terakhir ini saham WIM itu naiknya kan luar biasa. Secara nggak langsung kinerja portfolio saya juga ikut langsung naik luar biasa. Bahkan secara nominal ya, secara persentase, WIM ini sudah melebihi dari total Demas saya. Padahal saat saya beli sebenarnya nominalnya itu baru di bawah Demas. Tapi karena growth-nya luar biasa, ya otomatis sekarang secara nominal dan value itu sudah melebihi saham Demas saya. Jadi ya kalau misalkan kinerja kita mau bagus, kita harus bisa menangkap ilmunya. Bagaimana sih portfolio kita bisa ke arah misalkan 26%, ke arah 42%. Baik lagi, saham bukan buat semua orang, buat kalian yang mungkin dana kelolaan yang sudah lebih besar, ya mungkin sudah punya tanggungan, tentu mungkin portfolionya itu risknya berbeda-beda. Contoh misalkan kita tahu mentor saya, Bro Filbert Ferdinand, dia cuma punya 1 saham WIM, jadi resiko dia sangat besar sekali. Tapi walaupun saya belajar sama dia, saya tahu risk saya berbeda dengan dia, karena saya punya 2 anak, ya saya punya istri juga, sedangkan dia belum married. Tentu resiko kita berbeda, makanya saya hanya punya 4 saham. Jadi menurut saya walaupun ya WIM turun, saya pun masih aman, WIM naik pun saya juga happy gitu ya. Nah tentu baik lagi ya, kalian juga harus menganalisa bagaimana kalian menyusun portfolio. Ya, tapi menurut saya kalau kalian ingin growth ya di atas 20%, ya jangan megang saham banyak-banyak. Ya mendingan fokus dulu ke 4-5. Apalagi dana kelolaannya misalkan hanya baru di bawah 1 miliar. Ya saran saya ya mendingan ya fokus ke 4-5 saham terlebih dahulu. Mungkin dana kelolaannya sudah besar sekali ya, sudah belasan miliar, ya mungkin boleh bagi ke mungkin
6-10 saham. Itu menurut saya, pendapat saya pribadi ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang ingin tahu ya berapa sih ya harusnya portfolio kita growth per tahun itu seperti apa. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.